Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku se-Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Edi Pustika, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 44 Rejang Lebong. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan terkait pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada bahasan deiksis. Apa itu deiksis? Nah, jadi untuk mendalami materi ini, pertamanya kita harus memahami dulu pengertian apa itu deiksis. Sehingga nanti kita bisa membedakan beberapa jenis deiksis tersebut. Di sini saya sudah mengambil beberapa pendapat dari ahli dan beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005 halaman 245 bahwa deiksis sebagai hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa, kata yang mengacu kepada persona, waktu, dan tempat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut ahli Yule pada tahun 2006 halaman 13 bahwa deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dalam tuturan. Jadi di sini ada istilah teknis yang mendasar saat terlaksananya sebuah percakapan atau tuturan. Kemudian dari pengertian itu maka diklasifikasikan atau jenis-jenis deiksis itu. Jadi jenis-jenis deiksis itu ada 5. Yang pertama persona, yang kedua tempat, yang ketiga waktu, yang keempat wacana, dan yang kelima sosial. Nah, ini merupakan klasifikasi dari deiksis itu. Nah, jadi ini akan kita bahas satu persatu agar nanti kita mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap jenis-jenis deiksis ini. Yang pertama yaitu deiksis persona. Artinya adalah deiksis yang berkaitan dengan peran peserta yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Kita garis bawahi adalah peran peserta. Nah, jadi ini menyangkut orang atau kata ganti orang. Jadi peran peserta itu. Nah, ini terkait dengan deiksis persona tadi. Ini ada kata ganti persona itu ada 3. Yang pertama, persona 1. Kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku. Ya. Kemudian persona 2, engkau, kamu, anda, kita. Persona 3 atau kata ganti orang 3, ia, dia, nya, mereka. Ini agar mudah dipahami begini, bahwa orang pertama itu adalah pembicara, ya. Jadi aku. Jadi kalau kita yang sedang berbicara pasti kita akan mengucapkan aku. Ya, kalau aku nih kan, kalau saya kan begini. Nah, berarti kita berbicara. Kemudian kata ganti persona 2 ini artinya lawan bicara. Jadi kalau kita sananya berdua sedang berbicara, pasti kan menurut kamu bagaimana? Jadi orang yang kita ajak bicara atau orang yang di sebelah kita itu berarti kata ganti orang kedua. Kemudian persona 3 atau kata ganti yang orang ketiga, pasti dia, ia, mereka. Misal
ini kita contohkan yang mudah ya. Misalkan kalau kita bicara yang tren kadang-kadang dengan anak-anak remaja, ada yang pelakor dan sebagainya kan. Jadi kata pelakor itu pasti pasti orang ketiga kayak gitu. Jadi dia yang dibicarakan. Nah, jadi orang pertama itu yang berbicara, ya orang kedua, persona kedua lawan kita berbicara, sedangkan persona tiga atau kata ganti persona tiga ini orang yang kita bicarakan. Rasanya cukup jelas ya untuk membedakan ketiga ini. Nah, kita lihat contoh dalam percakapan. Ini Edi. Kamu ikut ke rumah tidak? Tika, tidak. Biarlah mereka saja yang pergi. Edi, lalu bagaimana dengan Pusti? Tika, ya, dia ikut. Ini saya beri tanda-tanda merah. Berarti inilah yang menunjukkan persona tadi. Dan kalau dilihat kamu, berarti persona kedua ya. Tidak, biarlah mereka saja yang pergi. Berarti mereka yang dibicarakan. Berarti persona ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ya, dia ikut. Nah, berarti ini masih orang yang dibicarakan. Berarti yang ketiga. Cukup jelas rasanya. Kemudian deeksis tempat. Deeksis tempat ini artinya bahwa pemberian bentuk kepada lokasi ruang yang dilihat dari lokasi pemeran dalam suatu peristiwa berbahasa. Jadi tempat sudah tentu lokasi ruangnya. Ya. Jadi di sini lokasi pemeran dalam suatu peristiwa berbahasa. Nah ini jika kita bagi jenis deeksis tempat ini ada istilahnya distal atau jauh. Contoh katanya di sini itu. Kemudian ada proksimal atau dekat. Di sini ini. Ya. Jadi jenis deeksis tempat ini ada dua, ada distal, jauh, kemudian proksimal, dekat. Jadi untuk memudahkan kita memahami yang jauh, istilahnya distal, ingat saja misalkan distant ya dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, ini contoh dalam percakapan deeksis tempat. Edi, kamu kapan mau main ke sini? Pusti, liburan nanti aku akan main ke sana. Jadi Edi mengucapkan ke sini. Karena lokasi yang diinginkan Pusti untuk datang itu berada di dekat Edi. Tidak mungkin Edi menyatakan, kamu kapan mau main ke sana? Berarti lokasinya jauh dong dengan Edi. Sedangkan maksud di sini adalah Edi mengajak Pusti untuk mengajak ke tempat Edi, begitu ya. Nah, jadi kata kesini itu berarti lokasinya dekat dengan pembicara. Kemudian Pusti, liburan nanti aku akan main ke sana. Berarti lokasi yang dituju Pusti itu jauh dari keberadaannya. Karena lokasinya itu berada di tempat Edi. Rasanya sangat mudah ya untuk kita pahami bersama-sama. Kemudian deeksis waktu. Ini artinya adalah menunjuk kepada pengungkapan jarak waktu yang dipandang dari waktu atau saat suatu waktu ungkapan itu dibuat oleh pembicara. Jadi ini kata kuncinya penunjukan waktu ya. Nah, jika kita bagi deeksis waktu ini ada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ketiga penggolongan ini sudah tentu memiliki deeksis yang berbeda. Rasanya tidak begitu sulit kita untuk membedakan deeksis masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Ini kita berikan contoh. Contoh dalam percakapan deeksis waktu. Edi, sekarang kita sudah sampai di Curug. Pusti, iya besok kita harus bersiap-siap ke pasar Bang Mego. Tika, lusa saja bagaimana? Aku rasanya ingin sedikit beristirahat.
Jadi Edi menyatakan sekarang. Berarti itu adalah waktu yang sekarang ya. Ketika mereka baru sampai. Berarti waktu yang sedang berjalan. Kemudian di sini Pusti mengucapkan iya besok. Berarti itu termasuk dalam waktu yang masa yang akan datang. Ya, jadi besok. Jadi masa yang akan datang. Kemudian Tika juga mengucapkan lusa saja bagaimana? Berarti lusa di sini, Tika di sini pun itu menyatakan waktu yang akan datang. Ya. Baik, rasanya mudah dipahami. Lanjut ke deeksis wacana. Ini artinya adalah deeksis wacana ini berkaitan dengan kata-kata atau frasa yang berfungsi untuk mengungkapkan bagian-bagian kalimat wacana atau ujaran. Jadi deeksis wacana ini yang berkaitan dengan kata-kata atau frasa yang berfungsi untuk mengungkapkan bagian-bagian kalimat wacana atau ujaran. Deeksis wacana ini digolongkan menjadi dua. Ada anapora. Anapora ini artinya merujuk pada bagian yang telah disebut terdahulu. Jadi disebutkan dulu rujukannya. Kemudian katapora. Katapora di sini artinya kata-kata yang mempunyai rujukan pada isi teks sebelumnya. Nah, untuk lebih terang kita melihat perbedaan anapora katapora ini, kita bisa melihat sebagai contoh begini. Nah, ini contoh dalam kalimat deeksis wacana ada anapora. Edi datang dari desa kemarin dengan membawa hasil palawijaya. Nah, katanya di sini merupakan penunjuk dari yang Edi tadi. Berarti Edi telah disebutkan di awal. Nah, kemudian kita lihat kata pora. Karena hasil palawijanya Edi menjadi sukses. Berarti penunjuknya itu disebutkan lebih awal daripada Edinya, ya. Rasanya di sini kita bisa menganalisis di mana perbedaan antara anapora dan katapora, ya. Baik. Selanjutnya adalah deeksis sosial. Ini tuturan yang sangat sering terjadi di masyarakat, menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara, ya. Jadi kalau kita berbicara, sudah tentu kita akan melihat ciri sosial lawan bicara kita. Misal kalau dengan guru, pasti kita akan memanggil dengan bapak atau ibu. Kemudian kalau dengan sebaya dengan kita, biasanya juga kita hanya menyebutkan nama. Dan apabila misal kita ke rumah sakit, maka orang-orang yang kita temui itu biasa kita akan sapa Pak Dokter atau Bu Dokter atau Bu Suster dan seterusnya begitu. Nah, ini saya berikan contoh seperti yang telah saya uraikan sebelumnya. Edi, saya harap Pak Haji berkenan memenuhi undangan saya. Jadi ini orang yang status sosialnya ketika sudah menunaikan ibadah haji, biasanya kita sering lazim memanggil beliau dengan Pak Haji, tidak lagi dengan namanya. Karena sudah lazim di masyarakat. Kemudian nih Roma ya, iya Pak Camat, insya Allah ini jabatannya, ya. Jadi biasanya kita sering memanggil jabatan seseorang, misal Pak Camat, Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah, Pak Bupati, Bu Bupati, begitu ya. Itu terkait dengan deeksis sosial. Itu saja rasanya dari saya terkait materi deeksis. Rasanya sudah cukup jelas bahwa deeksis ini merupakan penunjukan. Ada 5, ada persona, ada waktu, ada tempat, ada
sosial, dan ada wacana. Saya harap ada diskusi antara kita. Untuk itu tolong tulis masukan yang membangun atau komentarnya pada kolom komentar, dan akan kita bahas secara bersama-sama lebih terperinci kembali apabila ada hal-hal yang keliru yang telah saya sampaikan. Saya hanya manusia biasa, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton konten ini. Maju selalu pendidikan Indonesia, maju guru, maju juga pendidikan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.